Istri kerja, bapak masak di rumah, ngepel, cuci baju. Bahkan lu pengen cowok punya istana, punya mobil, punya tai anjing itu. Gue juga mau dinikahin cowok kalau gitu. Manusia mana yang mau diajak susah kan gitu. Walaupun nggak jelas-jelas gini, lu juga tetap punya standar. Iya, apa sih maksudnya harus Bukan standar motor. Welcome back di Barudak Dimsu. Sekarang berarti episode 6. Nah, Episode kemarin kita itu ada bahas senioritas kalau nggak salah. Iya. Boleh ditonton di sini. Sini. Nah, Sama di sini ya kalau nggak salah jadi. boleh kalau yang mau Mana-mana, penasaran boleh. nonton ya kan. Episode 6. Udah lumayan banyak nih episode kita nih ya. Kemarin ini kan tiap minggu ya kita ya berarti ya. Seminggu Tiap sekali. minggu hari Rabu. Rabu. Iya. Kalau yang belum nyalain lonceng boleh nyalain lonceng. Anjay. Subscribe, Kirkep. Untuk di episode 6 ini kayaknya kita seru bahas cewek lagi nih. Cewek ya? Soal cewek lagi nih kayaknya kita Oke. seru nih. Boleh. Kalau sekarang yang lagi bukan viral ya sebenarnya lagi Naik daun. Jadi sempit jadi banget standar, tuh. jadi standar. Oh standar. Oke, Jadi oke, standar. oke. Cewek itu apa benar materialistik? Anjay. Materialistik. Yoi. Apa bedanya sama material bangunan? Beda Sama-sama dong. material. Beda dong. Jadi cewek sekarang itu apa benar dia melihat kalau gua bahas bibit bebet bobot lu Umur lu ngomong tuwe. lagi ya kan. Mas bibit-bibit bobot. Iya, lebih ngelihat kemapanan Mapan. Papan. Enggak dong. Papan. Kepapanan gitu. Enggak dong. Seorang cowok ya kan. Kemapanan seorang cowok ya kan dari hartanya, dari jabatan, pekerjaan segala macam apa itu benar ya kan. Kita bakal ulik nih di episode kali ini ya kan. Kalau dari lu sendiri, apakah bener nih cewek itu khususnya zaman sekarang ya tahun 2026. Oh iya, Ya udah kan? 2026 ya betul. Iya. Telat mas, Happy New Year telat. Biasa Telat. 2025. Telat. Nah, menurut lu, cewek materialistik itu kira-kira nih menurut lu wajar atau enggak? Di apa namanya diwajarkan atau enggak untuk menjadi materialistik itu melihat sesuatu atau seseorang dari mapannya, dari penghasilannya, dari jabatannya, apa wajar? Iya. Sebenarnya kalau dari gua dibilang wajar atau enggak sebenarnya wajar. Kenapa kira-kira? Sekarang gini, manusia mana yang mau diajak susah kan gitu. Oke. Ya, cuman kalau dari gua sendiri balik lagi Nyet. Lu tuh punya apa gitu. Ah. Misalkan lu pengen cowok punya istana, punya mobil, punya tai anjing itu. Emosi banget ya. Ya, maksud gua gitu. Lu pengen cowok yang kaya, yang punya mobil, punya ini, tapi lu nggak punya value apa-apa gitu. Lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu misalkan. Benar. Menurut gua bullshit anjing itu bukan realistis gitu jatuhnya. Oh iya kata-katanya kan sekarang ya kita mah realistis aja ya kan. Ya apalagi sekarang kita dengar di TikTok nih banyak Ya. deh kan standar. Banyak tuh kan yang sering ngomong Hinodutro, gua nggak ngerti, sumpah gua nggak ngerti. Iya. Hinodutro itu apa ya kan banyak kan. Yang itu loh yang konten minimal Gaji cowok. minimal gaji apa minimal saldo gitu. Gaji ya? Gaji. Minimal gaji cowok apa calon suami ya? Iya. Calon suami lu berapa? 1 M. 100 juta. Anjing. Anjing gaji gua aja nggak sampai segitu, Bro. Ya kan gaji sampai sekarang aja setengah mati. Ya itu kan maksudnya balik lagi nih ke value apa nih yang bisa lu kasih ke Oh. suami lu nanti nih. Sehingga suami lu tuh bisa nih nafkain 1 M itu apa yang bisa lu kasih. Oh, Kalau harus lu- ada timbal balik. Betul, pasti dong. Cowok juga nggak mau lah. Oh. Maksudnya cuma digituin doang.
Maksud gue kayak misalkan cowok lu punya mobil, ya at least lu punya mobil juga gitu. Kalau memang kita ngomonginnya realistis ya. Oke. Sekarang kan masalahnya standar TikTok nih, ngomongnya dia pengen punya cowok, pengen punya calon suami gajinya 1M. Dianya nggak kerja misalkan. Gue bukannya mau patrialistik atau gimana ya. Cuma maksudnya kayak lu nggak kerja, lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak mau masak di rumah, tapi lu pengen dapat suami gaji 1M gitu kan. Maksudnya apa yang suami lu dapat tuh apa gitu. Oke. Berarti harus sesuai lah ya. Iyalah. Lu minta gua dengan spesifikasi kan nih spesifikasi dengan komputer. standar dengan standar ini ya lu harus menyesuaikan lah. At least kalau lu cari yang punya mobil ya lu harus tahu cara naik mobil itu gimana, kan? Cara duduk di kursi penumpang itu gimana, betul, yang baik dan benar ya kan, istilahnya begitulah. Kalau dari lu sendiri, kira-kira wajar nggak sih perempuan itu cari yang wah harus mapan nih segala macem, wajar nggak menurut lu? Menurut gua susah ya, gimana ya jelasinnya? Apalagi dengan kisah lu sebelumnya ya kan, ya kita kan throwback kan di episode episode 1. Episode 1 mana? Yang mana? Gimana lagi di Ini. Episode 1 ya Gimana, kan, mana? dengan pengalaman lu seperti itu kan gimana menurut lu? Menurut gua cewek apa itu tadi bahasanya? Yang melihat semua dari material lah. Ya wajar-wajar aja sih sebenarnya. Kenapa? Kenapa lu bisa wajarin? Karena menurut gua ya selayaknya perempuan aja. Jadi kayak karena kan dia ngomong sebagai perempuan tuh kayak dia orang yang sangat disayang atau apa. Jadi mungkin dari situ dia punya statement kalau dia harus cari yang setara ataupun apa. Jadi kayak gitu aja. Tapi lihat lagi dari latar belakang lu sendiri, benar kata si SD juga kan. Kalau mau benar begitu, ya misalkan lu mau nyari cowok yang punya mobil, lu harus punya mobil. Lu mau nyari cowok yang punya motor, lu harus punya motor. Jangan lu mau cari yang cowok yang punya mobil, tapi rumah lu di gang gitu kan. Ya nggak masalah sebenarnya, tapi kan yang penting lu bayar parkiran juga kan. Kalau lu punya mobil kan. Duh. Bangun sayang, saya jemput kamu depan gang. Gitu. Jadi aja menurut sih, lu wajar aja. Wajar aja. Ya Cuman kan? ya balik lagi ke value diri sendiri, apakah cukup di fase kayak gitu apa enggak. Oke. Kalau dari lu lah, dari segi perempuan, lu kan perempuan di sini kan. Dari segi perempuan kira-kira nih, menurut lu wajar nggak sih perempuan itu harus seperti itu? Kalau dibilang harus, ya enggak juga sih sebenarnya. Kenapa bisa enggak? Ya tergantung. Aduh, gua takut ini gua nggak mengeneralize. Enggak lah. Ini kan gua kan tanya juga kan dari POV lu. Nah, Dari POV lu sebagai perempuan, bukan kita sama ratakan, enggak. ya enggak ya. Ini menurut POV gue. Iya. Ya, ayo lu. Menurut kepercayaannya Lala. Ya kan? Realistis boleh, tapi bener yang kata SD bilang gitu loh. Kita juga harus tahu kita tuh ada di titik yang mana. Oke. Gitu. Kalau misalkan pengen punya suami yang nanti calon suami yang kerja, ya kitanya juga harus ada di titik itu juga. Walaupun nantinya bakal jadi ibu rumah tangga, seenggaknya kita punya apa ya, value itu gitu loh. Kayak misalkan pengen punya suami kerja, otomatis dia kalau mau gajinya gede ya pasti minimal S1 gak sih? Ya. Berpendidikan. Berpendidikan lah ya. Kitanya S1 juga enggak gitu. Ibarat kata uang kayak misalkan kalau orang mau nikah itu kan ada maharnya ya kan? Oke. Banyak orang yang kalau di TikTok nih seliweran kayak gue pengen maharnya Iya, se-M sama emas 1 kilo gitu kan, Nggak sama Nggak sekilo juga. ya sama sapinya 12 buat jadi pemain bola gitu 4 kan. gram aja udah berapa juta sekarang ya kan. Terus Yang kayak gitu-gitu. Nah, lu juga harus mengukur juga, maksudnya kan kalau di agama nih, anjay. kayaknya abis ini kita bakal ada episode khusus mengenai agama. Aduh, Sulit sih itu, kalau itu sulit sih. Nah, terus? ya menurut agama kan yang tidak memberatkan dan juga tidak merendahkan. Oh gitu iya, kan. gila berat banget deh. Nah, terus? Anjay. Jadi maksud gua Gila, serem banget kata-katanya. jadi maksud gua ya itulah saling aja. Kalau gua pribadi Nah, gua nggak nyari yang kayak gitu. Saling Jujur. Saling sadar diri aja. saling gitu. sama-sama mau berjuang. Betul ya. Oke. Kalau misalkan cowok gua belum punya gaji 10 juta, ya gabungin aja gaji gua sama gaji lu jadi 10 juta. Oke. Ini pencitraan bukan nih? Enggak, ini real. No fake.
Oke. Tapi bentar, sorry Nah. gue potong ya. Kalau dari omongan lu yang bilang, misalkan cowok lu S1, terus istrinya itu adalah S1 juga gitu. Nah, Kalau itu gue kurang setuju nya. kenapa tuh? Kalau maksud gue, karena kan poinnya di sini yang dimaksud realistis ini kan bukan soal pendidikan gitu ya. Misalnya. Maksudnya value-nya kan bisa dilihat dari hal yang lain kan. Entah lu bisa melakukan suami lu layaknya suami pada umumnya gitu. Jadi nggak mandang soal pendidikan, misalkan lu lulusan SMA terus suami lu S1, kalau itu nggak masalah. Oh, Asal istrinya itu nggak banyak nuntut kayak gue pengen calon suami nih. S1 punya mobil, punya istana, punya segala macam, tapi value dia tuh nggak ada di titik itu gitu loh. Oh. Jadi gitu. Maksudnya kalau soal pendidikan, kalau menurut gua pribadi itu nggak penting lah. Oh, oke. Oke. Kalau Ada dari lu? balasan lagi nih. Nggak ada balasan. Ada balasan Ada lagi balasan. Gimana? Tapi in case ada beberapa case dari teman-teman gua, orang tuanya itu nggak setuju sama cowok-cowok yang pendidikannya rendah dibanding ceweknya. Oke. Jujur. Oke. Terus habis itu ya kita bisa lihat di Indonesia ini yang S1 aja belum tentu punya kerjaan. Yang kayak gitu-gitu loh. Ya kita makanya ini disebut realistis, guys. Oke. Menurut gua. Oke. Gitu. Udah. Ya udah deh. Sampai gua ngomong, ya udah gitu aja deh. Ya mungkin kalau dari sisi mereka kan seperti itu. Sebenarnya ada yang mau gua highlight dari statementnya si SD tadi. Kalau perempuan itu harus bisa bersih-bersih, harus bisa masak. Apakah benar perempuan itu memang harus dituntut benar-benar harus bisa masak dan harus bisa bersih-bersih? Kalau dari POV lu dulu deh sebagai perempuan. Nih. Kalau kita ngebahas soal apa kesetaraan gender ya. Oke, mau masuk kesetaraan gender deh. Ini ada Bisa beberapa nih. POV nih, ada Oke, beberapa ya. POV nih. Kalau menurut kesetaraan gender itu sebenarnya harusnya dua-duanya, Oke, ya. ya kan? Tuh. Kalau kita ngomongin soal agama, dua-duanya pun harus. Oke, Begitu. ya. Cuman ada ideologi namanya patriarki. Apa tuh Kak? Apa tuh? patriarki? Ada di sini. Ya. Jelasin aja udah. Ah, Bahasa hukum banget. patriarki itu apa ya? Jadi pokoknya laki-laki itu lebih tinggi dari Tata tertinggi lah. tata tertinggi di keluarga gitu kan. Nah jadi ketika tata tertinggi itu diduduki oleh laki-laki, yang si perempuannya ini harus apa ya, melayani. Kayak babu lah ya. kayak. Bukan ya, Terlalu kasar sih, Pak. terlalu kasar, cuman nggak kayak gitu sih. Pelayan. Sama aja, ya. sama aja. Intinya melayani suami lah. Melayani Iya. suami lah gitu. Ya apa ya, sejujurnya di Indonesia pun menganut ideologi itu sebenarnya. Iya. Kalau Benar. kita gabungin sama si feminisme ini terlalu jauh mungkin ya. Oke. Tapi ya belum semua orang menerapkan dan mengerti soal Oke. kesetaraan gender itu seperti apa. Oke. Tapi kalau menurut gua, kita kan beragama nih, ya kan? Pakailah itu pelajaran agama lo. Oke. Kalau dari sisi Lala mungkin gitu ya, dari POV Lala sebagai perempuan ya, dari POV pribadi ya. Kalau dari cowok-cowok nih, mungkin dari gua dulu lah. Kenapa apakah perempuan itu diharuskan untuk bisa memasak atau bersih-bersih? Kalau menurut gua harus. Oke. Harus itu kan dalam tanda kutip kan bukan Nggak artinya wajib. gua nyuruh lu doang. Iya. Tuh, Ya dong. Sepakat. Oh. Itu sepakat. Harus nggak? Harus bisa masak, harus bisa bersih. Tapi dengan apa namanya, benar kata Lala ya, harus berdua. Ya kalau di Bagi tugas saat lah kan. kalau di saat ceweknya masak ya cowoknya bersih kan bisa, atau enggak Atau ceweknya baliknya mungkin ya. iya ceweknya masak ya cowoknya yang cuci piring, atau cowoknya yang masak dianya yang cuci piring, ya kan. Namanya kita berhubungan, apalagi udah di tingkat selanjutnya ya, di pernikahan ya. Oh, anjing tinggi banget nih, gue belum nikah ya by the way ya. Tapi kalau setahu gue ya di pernikahan ya lu harus saling melengkapi sih, bukan saling adu ego lagi. Betul. Udah harus nurunin ego masing-masing, lu harus bisa saling melengkapi, terutama ya di hal-hal kecil seperti ini. Jadi kalau pertanyaannya harus bisa nggak ya? Harus. Kalau harus ya. Harus. Tapi kalau soal kesetaraan gender, sebenarnya ini bisa jadi topik selanjutnya sih. Iya, Cuman ya sudahlah. Tapi kalau soal kesetaraan gender, menurut gua itu di Indonesia belum works. Ya.
belum works. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Kita ambil contoh kecilnya aja. Kalian pasti pernah naik angkutan umum. Ya. Kita ambil contoh kecilnya aja. Entah naik kereta, naik bis. Kenapa selalu ketika ada perempuan, ya kalau kita melihat perempuan yang udah parubaya, anjir parubaya. Lansia. Ya lansia lah, ya itu malah harus wajib ya kan, mengalah ya kan. Tapi kalau ada, kita bahas oknum lah ya, oknum aja. Iya, yang masih Beberapa sehat pihak, lah gitu. beberapa orang lah, beberapa orang yang bergender perempuan Iya. yang merasa, kok perempuan lo, gua Iya. lemah lo, lu cowok masih kuat ya kan, gantian lah gue yang duduk. Mana kesetaraan gendernya? Betul. Iya nggak sih? Lu nuntut kesetaraan gender, apalagi feminisme segala macam. Iya. Tapi dari hal sekecil itu aja lu nggak apa namanya? Bukan nggak peka ya. Lu masih mau di Princess treatment nih. iya, gitu masih sama mau orang-orang. dimanjain gitu loh. Padahal yang cowok aja nggak kenal lu ya kan, sama masih muda lagi ya kan. Iya. Maksud gua kesetaraan gender itu ya cuman omon-omon belaka kalau di sini sekarang ya, masih omon-omon belaka. Dari hal sekecil itu aja. Bukan artinya gua ngejek perempuan itu nggak bisa mandiri ya, enggak. Ini kan gua kan dari POV gua aja, kesetaraan gender itu menurut gua belum totally works. Tapi kalau menurut lu gimana soal kesetaraan gender deh? Sebenarnya kalau dari gua sebenarnya kesetaraan gender bukan di Indonesia doang, mungkin ya di luar negeri juga sebenarnya masih rancu gitu. Maksudnya yang dimaksud kesetaraan gender itu sampai batas mana gitu. Kalau misalkan cewek nih minta kesetaraan gender, minta gaji kalau di dunia kerja lah. Oke, kita bahas masalah dunia kerja nih, kesetaraan Jadi gender. ngebahasnya minta gajinya disamain sama cowok misalkan. Oke. Tapi sedangkan di luar itu masalah tadi di transportasi mungkin. Nah, Dia masih minta prioritasnya buat dia gitu, tempat duduk atau apa gitu. Maksudnya kesetaraan gender tuh yang gue bilang masih rancu, batasnya itu sampai mana gitu. Apa aja yang meliputi di kesetaraan gender itu apa gitu. Itu sebenarnya yang masih gue bilang masih rancu tuh sebenarnya itu tuh. Batasnya tuh di mana gitu. belum sama ya, belum totally works ya. Iya. Kalau kesetaraan gender. Kalau menurut lu kok? Gue ngerasain beneran. Gue mengaku ya, kedua omongan lu berdua tuh beneran bener kalau kesetaraan ini tuh belum benar-benar works terutama di Indonesia ya. Terkait kayak tadi misalkan di kereta ataupun di bis ataupun di mana-mana kayak kayak kasarnya tuh kayak kita sebagai cowok tuh harus ngalah sama cewek nggak sih? Misalkan kita naik kereta, kalau gue kan sering naik kereta nih, kayak misalkan gue udah dapet duduk nih, tapi ada ngeliat cewek nih masuk, dia ngeliatin gue kayak mau pengen duduk, tapi kan gue kayak mau, gue udah duduk gitu loh, gue gak mau gitu, maksudnya kayak ya gue juga berhak duduk gitu kan, laki-laki ini juga gampang capek gitu kan. Menurut gue sih, gue setuju sih bahwa kesetaraan gender itu belum beneran works di Indo. Oke. Berarti seakan-akan dia udahlah, apalagi dengan statement apa ya? Ladies first. Jadi statement ladies first. Ladies first, princess treatment. Oh ya, banyak ya. Banyak. Ya. Tapi kalau dari lu sendiri, balik lagi nih lah. Soal ya udahlah, kita agak melenceng jauh sih sebenarnya kesetaraan gender. Kalau dari lu sendiri dengan opini-opini kita. Ya tadi kan gue udah sebutin ya. Iya, yang benar. Ini tadi gue udah sebutin dari awal ya tentang kesetaraan gender ini sebenarnya yang tadi gue bilang masih belum semua orang tuh tahu soal ini di Indonesia. Apalagi SD bilang mungkin lewat jurnal-jurnal atau artikel-artikel luar negeri pun memang masih rancu batasannya sampai mana aja. Itu benar. Itu benar. Ya kalaupun pengen kesetaraan gender ya harusnya sama-sama ngerasain sama-sama gitu kan. Cuman masalahnya gini, gue punya POV lain. Apa tuh? Jadi gini, lo sebagai cowok, kalau lo misalkan ketemu cewek, pasti rasa ingin melindunginya itu ada nggak sih? Ada. Enggak. Kalau gue ada. Terkecuali orang-orang tertentu. Nah itu paham nggak sampai situ? Atau mungkin lo misalkan lagi ngelihat cewek banyak bawaannya gitu, rasanya kayak ada kasihan nggak? Dia sendirian gitu nenteng-nenteng, ada nggak rasa kasihan sebagai cowok? Ini ngebahas kasihan ya? Ada. Oke. Oh, kalau kasihan mungkin sedikit ada. Iya. Tapi kayak ya kenapa? Yang nggak perlu dibantu Iya. juga, tapi ada kan rasa Ada, kasihannya. Kasihan tapi kayak nggak ada niat kayak bantu, kayak udah. Ya udah. Gue sendiri. Nah gitu. itu dia. Oke. Sama kayak cewek. Cewek ngelihat cowok misalkan apa sih namanya? Misalkan cowok sakit gitu, temen sakit. Ini kita konteksnya mungkin orang kerabat dekat lah ya. Cowok sakit ya pasti pengennya
ya gue bawain bubur deh gitu kan. Gue kasih obat deh gitu kalau gue tahu penyakitnya apa. Itu sebenarnya kalau kita bahas lagi, kita balik lagi nih, kita tarik lagi nih ke apa sih tadi? Nah, kita tarik mundur lagi ke patriarki ini nih. Ya sebenarnya kalau ya basic yang tadi SD sempat bilang ya, basic life apa basic bertahan hidup manusia itu seperti itu sebenarnya. Saling mengasihi gitu loh. Saling mengasihi, saling memenuhi. Iya, jadi ya kalau misalkan cewek di kereta terus dia minta duduk gitu kan, lu ngeliatnya dia mupeng banget padahal sebenarnya enggak mungkin. Ya, Terus lu ada rasa kasihan gitu ya nggak sih? Gue jauh banget, enggak, gue nggak mau. Iya, tapi karena lu capek ya lu ngerasain lu capek jadi ya udah nggak ngasih. Berarti kan Berantakan nggak sih gue ngomong? Enggak. berarti kan poinnya di sini kan lu bilang saling ya. Saling. Ya, saling melengkapi Ya, lah. saling kan. Berarti otomatis yang poin gua di awal tadi yang gua bilang, lu pengen punya cowok, punya mobil kaya segala macam, ya value lu tuh segimana gitu. Lu nuntut iya. punya calon suami kan Betul. saling kan, saling Betul. melengkapi toh. Betul. Iya. Ya toh. Betul. Berarti kan poinnya di situ. Iya. Betul. Berarti Tersadarkan kan? Enggak, tapi emang benar kok. Iya, Gue iya. dari awal juga statementnya kayak gitu. Terus kita balik lagi deh ke topik awal kita cewek materialistik karena udah terlalu jauh lah ke kesetaraan gender. Ih, gue jadinya. jadi berunding. Jauh banget masalahnya, gila. Kita balik ke cewek materialistik. Ya kita bahas tadi kan soal konten di TikTok ya kan, yang soal minimal gaji, minimal ini. Kalau menurut lu sendiri dari POV lu sebagai perempuan, cowok itu meskipun lu tadi udah ngomong ya, kalau cowok gajinya nggak 10 juta gini segala macam. Kalau dari lu sendiri minimal berapa penghasilan laki-laki kalau ingin serius ke perempuan yang dia suka? Tergantung gaya hidup nggak sih? Jadi balik lagi tergantung gaya hidup. Ya, oke. Kalau dari POV lu gimana? Minimal? Atau mungkin orangnya sederhana aja, jadi kayak ya udah. Atau apakah memang harus ada minimalnya? Kalau gue sih, Misalkan iya minimal seenggaknya. 500 juta atau Ya berapa? gila juga itu, Ada yang kering tahu. juga itu. Gue juga mau dinikahin cowok kalau gitu. Ya, bercanda ya. Nah, terus? Nggak ada, maksudnya yang gimana ya? Di misalnya kita di Bogor, Jawa Barat deh, kita di Jawa Barat. Kebutuhan makan kita untuk berdua tuh berapa juta sih? Sebulan? sebulan ya. Yang kayak gitu itu kan harus dihitung-hitung. Terus misalkan kalaupun pengen kontrak nih, cukup nggak sih sebulan kira-kira bayar kontrakan berapa? Bayar listrik berapa? Yang penting cukup. Berarti secukupnya ya. Cukupnya berarti lu benar-benar nggak ada pikiran ya lu kalau memang mau serius ya lu harus dapetin segini. Enggak Kan juga. bisa dicari bareng-bareng. Siap. Poinnya di situ, Bang. Siap. Itu dari kemarin gue bilang bareng-bareng. Kemarin mah belum syuting. Iya. Kalau dari gua pribadi sebagai cowok sebenarnya harus Pengen nge-provide. sebagai cowok itu namanya lu mencari uang sebagai lelaki itu suatu keharusan. Wajib. Apalagi ya malah wajib ya kan, suatu keharusan wajib. Jadi gue tarik wajibnya. Ya bener dong, namanya lelaki kan harus bekerja. Tetapi harus digarisbawahi. Ya balik lagi sih kalau dari statementnya si SD barusan ya, soal ya lu harus sesuaiin juga, ya kan? Kalau lu minta cowok lu gaji segini, yang lu bisa kasih itu apa buat cowok lu? Ya kan? Kalau lu cuman bisa joget-joget TikTok, ya kan 30 detik, ya kan meskipun like-nya banyak ya, joget-joget TikTok, terus iya Kan gitu. iya kan pamerin badan, terus lu berharap dapat cowok yang gajinya gede, baik hati, jujur, ya kan, gak korupsi segala macem, wah pokoknya spesifikasi anggota dewan banget dah, ya kan? Ya menurut gua semangat sih Nyari buat cewek-cewek kayak begitu sih. Jadi kalau saran gue sih memang standar perempuan sekarang sih yang ketinggian menurut gue ya. Karena ngikutin TikTok. Kalau standar ketinggian ya mungkin ya nggak apa-apa menurut Nggak gua, apa-apa. tapi lihat aja realitanya lu kayak gimana. value kalian tuh segimana gitu. Mau nuntut punya cowok berbagai macam tuh value kalian di mana gitu. Apalagi kan sekarang kan
udah apa ya namanya? Kalau dari dulu kan ngomongnya emansipasi wanita ya. Iya. Ya kan? Wanita mandiri lah sekarang lah, ya kan, wanita mandiri. Bahkan wanita juga sekarang udah bisa berkarir. Malah atasan gua dulu Wanita. perempuan ya kan. Itu. Atasan gua dulu perempuan ya kan. Ya menurut gua standar perempuan ya harus disesuaikan lah. Lu nggak bisa nuntut semua cowok harus standar yang sama sih menurut gua sih. Kalau kondisinya dibalik gimana? Hah? Kalau kondisinya dibalik. Jadi cowok nih yang pengen punya cewek kaya sih. Iya. Itu aneh, Mas. Let's say gua. Kalau let's say gue yang tahuan dong anjing. Ya. Jadi lu berharap ketemu cewek yang Nggak kaya. berharap, cuman kayak Kenapa? ada selintas kepikiran aja kayak jadi bapak rumah tangga tuh asik ya. Jadi yang berkarir itu wanitanya, cuman kan nggak mungkin kan. Iya. Jadi Nggak. istri kerja, bapak masak di rumah, ngepel, cuci baju. Tapi ada kok yang Ada. kayak gitu. Ada kan? Balik lagi ke kaliannya sih, Iya. maksudnya kalau memang mau Bisa berpikiran ya kayak gitu ya. Makanya tadi gue bilang cowok wajib bekerja kayak wajib tapi kayak gimana gitu. Kayak gue masih kebayang kayak bapak rumah tangga tuh kayak gimana sih? Ada yang kayak gitu. Ya ada. Cuman ya gue gak mau juga aja. Gue mau provide cewek Ya enak gua dong. semaksimal mungkin. Capek-capek nyuci piring, malam-malam bini datang, ewe dong. Gila kamu ya. Enak dong. pride-nya suami itu ya, maksudnya kan yang bisa memprovide istri anaknya gitu, bukan sebenarnya kalau kita mau ngomongin pride laki-laki itu sebenarnya kayak gitu, yang bisa membiayai keluarganya. Iya, Tuh. betul. Kalau balik lagi nih, kalau dari lu sendiri deh, ada gak sih minimal penghasilan sebuah cowok lah kalau mau Cowok ya? serius lah, kalau mau serius sama cewek? Ini penghasilan per bulan nih. Iya dong. Mau di total mungkin terserah ya, itu kan pemikiran lu. Kalau lu nggak mau sebut nilainya juga nggak apa-apa ya. At least perlu nggak sih? Kalau dibilang perlu pasti perlu, cuman kalau untuk nominal kan balik lagi ke gaya hidup, bener yang kata Lalo ngomongin. Kalau memang gaya hidup lu mewah ya Harus sesuaikan. ya harus disesuaikan dengan gaji lu gitu. Misalkan gaji lu under UMR nih, maaf nih, misalkan under UMR tapi hidup lu tuh foya-foya ya gimana? Monyet juga gitu kan. Nggak tahu diri gitu. Peleter dong Udah, ntar. sebenarnya harus disesuaikan lah. Berarti harus lah ya. Kamu Ya, cowok sih harus. wajib ya. lah. Wajib sih, harus punya standar lah ya. Betul. Ya gue yakin juga si Debong pasti. Punya, walaupun nggak Iya. jelas-jelas gini lu juga tetap punya standar. Iya, apa sih maksudnya harus Bukan standar motor, standar misalnya kayak tadi mau nikah, ataupun berapa sih gaji yang harus gue punya, atau nggak berapa sih duit yang gue harus punya kalau mau nikah gitu. Gue juga udah punya standar itu. Kalau mau nikah duitnya harus berapa? Oke, balik lagi ke cewek materialistik. Kalau kita tadi bahas masalah gaji segala macam, penghasilan segala macam. Cewek materialistik kan sebenarnya kan lebar ya, luas jangkauannya. Kalau kita lebih tajam lagi, tuntutan acara nikah deh. Menurut lu semua, tuntutan acara nikah sebagai seorang, ya maksud gua kan sebagai seorang perempuan ya pasti maunya, ya memang nggak semua sih, beberapa ya kebanyakan ya mau berkesan gitu, acara spesialnya itu berkesan. Mungkin berbanding terbalik ya, mungkin nggak tahu gua pribadi atau lu juga ngerasa sebagai cowok, kalau gua sih ya acara nikah ya udah simpel aja, kita nggak harus undang banyak, kita nggak harus mewah segala macam. Kalau menurut lu Dek, apakah wajar kalau seorang perempuan itu menuntut acara nikah tuh harus standarnya ini, harus ini. Jangan jawabannya harus ini lagi, harus disamain lagi standar, jangan lah. Nah, gini. Kalau dibilang wajar, bisa gue bilang wajar karena kan ini ya bisa dibilang seumur hidup sekali lah ya pernikahan kan, pengennya kan gitu. Tapi sebenarnya yang jadi tuntutan pertama itu sebenarnya bukan dari pihak perempuan, malah kita mikir ke orang tua. Jujur nih, ya. maksudnya ya banyak lah teman-teman gue yang udah nikah cerita ke gue kan kayak orang tua gue tuh nitnya gini nikah tuh harus mewah, bikin acara segala macam 7 hari 7 malam segala macam kan. Gila, banyak duit lu. Ada Ya, loh, orang Batak. Banyak loh. Batak begitu. Orang Sumatera banyak loh kayak gitu. Serius. Seminggu Serius. Harus ngorbanin harus kurban. Nggak tahu ya kalau kalian yang marga Batak ya. Kalau setahu gue ya harus bawa sapi apa bawa babi gitu.
Itu mahal loh, bisa ratusan juta loh. Lumayan ya. Ya cuman kan balik lagi kalau kita melihat nih dengan keadaan kita sekarang misalkan In this economy bro. ya Anjay. gitu kan harus disesuaikan gitu ya. Sebenarnya kesulitan kita sekarang tuh meyakinkan orang tua sih. Oh. Sebenarnya kan banyak nih gensi-gensi sekarang di TikTok juga udah banyak yang lewat lah. Yang nikah cuma di KUA, ngundang cuman iya. intimate wedding lah, dibilang intimate wedding kan. Cuman nanti yang bagian susahnya itu meyakinkan orang tua seperti itu. Kalau tadi pertanyaannya ditanya cewek, wajar nggak sih minta pernikahan gini? Gue bilang wajar mah wajar karena kan kita pengennya sehidup Semati. ya. Jadi cuma sekali kan kayak gitu ya wajar. Tapi lu malah lebih nge-highlight ke permintaan orang tua. Iya. Kalau dari lu sendiri Bong, kira-kira wajar nggak sih perempuan itu punya standar dalam acara pernikahan? Wajar banget karena Kenapa? kata SD juga sekali seumur, bukan sekali seumur hidup, emang seharusnya sekali aja gitu kan. Dan juga acaranya itu yang buat gue harus bisa dikenang, memorable dan sebagainya gitu. Kalau menuntut wanita ya gue sih wajar-wajar aja. Gue bahkan mau mengikuti apa kemauannya dia. Even Tapi, lu harus pinjem duit. enggak lah, jangan sampai lah. Kan lu bilang ngikutin semua. Iya nggak apa-apa, cuman ya kalau emang gue nggak bisa ngikutin ya berarti itu salah satu warning buat gue usaha lebih keras biar keinginannya dia tuh tercapai. Berarti statement lu mau ngehambat nikah sampai umur berapapun, Kalau sampai lawan gue mau dan bakal melaksanakan itu ya gue nggak masalah. kalau di satu sisi perempuannya nuntut lu juga buat cepet. Ya gue bakal usahain secepatnya. Mau jual apa, Lu rela? rela gue. Demi cuman buat acara doang. Iya. Dan juga latar belakangnya jangan lupa orang tua maunya kayak gimana. Dan kalau kepengenan gue, acara tuh 3. Jujur ya, acara tuh 3. Kemauan orang tua, kemauan calon pengantin wanita, dan kemauan gue sebagai suami. Calon. Iya calon. Karena kan kemauan kita mungkin kalau buat kalian yang malas berdebat ya, aku maunya gini terus disambungin, menurut gue itu terlalu ribet. Iya. Dan mungkin gue ngambil jalan tengahnya, orang tua gue mau kayak gimana, mungkin hanya keluarga deket, jadi kita bikin acara sama keluarga deket. Mungkin calon pengantin wanitanya kayak gimana, gue bikinin. Dan gue mungkin mau bikinin kayak gimana, ya bikin lagi. Ya cuman kan gitu ya, memakan banyak uang. Berarti lu rela Rela. jual semua? Rela gue. Jual ginjal 1. Enggak gitu dong. Oh. Tapi kalau menurut gue ya, nggak wise sih gitu. Kenapa? Karena ya memang gue nggak pernah ngalamin, cuman gue pernah ngeliat orang-orang, terutama teman-teman yang lebih tua dari gue ya, jauh lebih tua dari gue yang udah ngerasain pernikahan, mereka menyesal seperti itu. Kenapa lu buang-buang uang hanya untuk acara sekali doang? Menurut gue nggak wise. Kenapa? Karena uang itu bisa lo lu jadikan tabungan untuk kedepannya, mungkin untuk perencanaan lu untuk beli rumah atau kalau apapun itu, untuk nanti mungkin studi anak lu segala macam. Kalau ini bisa gua agak debatkan ya. Gimana? Kalau gua jujur nih kepengenan gua sebelum nikah rumah udah pasti ada. Maupun itu kecil, gede ataupun rumah biasa aja yang pasti ada. Dan juga udah nggak ada tunggakan untuk rumah kayak kredit atau apa. Jadi diusahain buat gua sebelum nikah udah nyelesain itu. Oke. Mobil ya kendaraan lah, kita bilang kendaraan 1, mungkin roda 4 1, roda 2 1. Dan kalau gua pengenannya kan tadi bahas minimal kayak berapa sih yang lu persiapkan untuk menikah. Iya. Harga dari semuanya ya untuk menikah dikalikan 2. Jadi misalkan 200 juta. Let's say gue punya tabungan 400 juta baru gue mau nikah. Baru gue bisa nikah. Karena jadi, apa? Jadi gue bisa melakukan apa yang gue mau dan juga gue masih ada uang untuk gue setelah itu. Masih ada saving lah. Masih ada savingnya juga. Cuman ya gitu. Berarti ya gue harus lebih keras lagi buat nyari duit. Oke. Karena menurut gue kan ini kan hal yang nggak mungkin diulang ya. Jadi gue pengen all in aja buat hal ini. Tuh, kalau gue gitu. Kalau dari POV lu lah, Perempuan kira-kira nih. kalau dari segi perempuan ya kan melihat wajar nggak sih seorang perempuan, kan gini ya sebenarnya, balik lagi ke episode berapa itu ya, gue pernah ngomong kalau cowok itu kan sebenarnya simpel ya. Ya lu mau jalan A ya A, jalan B ya B ya kan. Ya kita usahain semampu kita. Kita nggak pernah nuntut macam-macam segala macam. Nggak semua cowok memang, cuman rata-rata seperti itu. Terutama gua atau mungkin SD atau mungkin Dedon seperti itu. Nah yang sebenarnya gila, gua kalau ngomong gini bahaya juga nih. Sebenarnya yang bukan banyak permintaan sih. Apa ya bicaranya ya? Bukan banyak tuntutan juga sih.
lebih spesifik lah, lebih spesifik kan perempuan ya kan, aku maunya ini, aku maunya ini, aku maunya ini lebih terperinci lah. Oh dari lu, kira-kira wajar nggak sih seorang perempuan untuk acara nikah ya, untuk menuntut ini harus ada ini di luar dari orang tua, dari tuntutan orang tua segala macem? Wajar. Wajar. Kenapa? Karena perempuan itu punya wedding dream, tau gak sih? Oh ini menarik nih, Ya gue bilang. menarik nih. Kenapa Perempuan lu itu, mengusahakan mereka tuh udah sebelum kenal kalian, Iya. Oke. sebelum pacaran Semua orang sama mungkin punya kalian, plan buat dreamnya mereka. mereka kan? tuh udah punya planning. Aku nanti pengen pakai gaun warna kuning. Karena jujur aja cowok nggak pernah kan mikir kayak gitu. Gue sih nggak pernah. Gue mikir, Lu mikir? gue mau Gua sih nikahnya nggak nanti mikir. mungkin di kayak mungkin bahasanya private party-nya lah, after celebrate Gua nggak pernikahan. mikir kayak gitu. Kalau gue mikir karena menurut gue, ya ini kan hal gue mau senang juga. Kalau gue ya simpel aja Ya ya. mungkin Terus ya nikah kayak ya biasa. ya udah lu mau Resepsi, ini ya gue apa, usahain. segala macem. Usahain kalau memang kecapai ya kita jalan seperti yang lu mau, kalau memang enggak ya mau gimana? Kita Kalau sederhana gua- aja. Kalau gue ya mau ada kepengenan juga, gue pengen kayak Ya gitu. kalau soal kepengenannya pasti ada lah. Pasti ada. Gimana lanjut lah? Lu harus gaun tadi lu bilang. Dan lu fun fact, setiap cewek itu punya wedding dream di saat dia udah balik. Lu tau gak sih udah Balik balik? maksudnya? udah Akil balik. Iya. Oh. Biasanya ya Ya udah mens lah. SMP, Iya, udah SMA akil lah. balik. Iya udah akil balik. Itu tuh ya karena dari kecil pun mereka tuh sukanya princess. Lu ngerti gak sih Ya, maksudnya? iya. Spesial, manis, sesuatu yang spesial. Kalau lu ngelihat Barbie ya pasti ya mewah, cantik, lucu, anggun kayak gitu. Mhm. Mereka tuh pengen jadi kayak gitu, gitu Mereka gak tuh sih? pengen dijadikan, ya dia mau princess treatment. Iya, Cuman ya pengen. jangan lupa ya lo semua ya, kasih cowok lo treatment yang bagus juga. Oh iya, sabar mas. Gimana lanjut dulu Iya, lanjut. dia pengen jadi ratu. Jangan di lupa jadi satu hari cowok itu. raja anjing. Satu hari itu. Iya, sorry. Satu hari itu. Ya enggak dong, kan semua kan sehari-hari harus. Iya lah, lu nikah kan Saling- cuma sehari. Ya, Lo ini mau kan- princess treatment, gua kasih gua prince treatment. Nice. Ya ini kan kita ngomongin pernikahan, Oke, plan oke, pernikahan. Si cewek ini nih, kebanyakan perempuan ini pengen dia tuh jadi ratu yang paling cantik di hari itu gitu, ngerti Oke, gak? ha. Nah kayak gitu. Ah. Jadi wajar Jadi dia punya wajar-wajar wedding aja dream ya. gitu. Nggak ada maksud gue tuh apa cewek tuh nggak bisa terima aja gitu. Mungkin ada yang bisa. Itu dia balik Mungkin lagi ada ke yang bisa ceweknya. kayak ya udah kita sederhana aja, mungkin ada yang bisa. Ya udahlah kita secukupnya aja, Iya. keluarga dekat aja, teman-teman dekat aja. Itu tergantung, makanya setiap hubungan itu harus ada komunikasinya. Anjay, Gitu. anjay. Oke. Dikomunikasiin ya. Iya, tinggal Kalau- gimana kalian aja. Kalau lagi chaos tuh bukannya kabur-kaburan kayak nggak tahu males komunikasiin anjing. Ya, maafin. Ya udah, Jangan kabur-kaburan. ya berarti intinya cewek materialistik itu sebenarnya wajar-wajar aja, sah-sah aja asal ya diikuti juga sama kemampuan Betul. dari ceweknya itu sendiri. Ya lu nggak bisa nuntut seorang laki-laki buat naik Ferrari tapi lu sendiri masih naik Scoopy, kan nggak bisa. Hey, Scoopy bagus loh. Enggak, ya ini kan perumpamaan mas. Oh, Mio Kan kalbu, jauh gitu, dong. Mio kalbu gitu. Kan jauh dong, bukannya gua ngeledek Scoopy, Iya, enggak, kan paham, jauh paham. dong. Ini kan perumpamaan. Ya nggak bisa seperti itu. Ya kalau lu nuntut cowok lu pengen bisa naik Ferrari ya at least ya lu juga naik yang roda 4 juga dong. Ya dong. Ya at least lu bisa Ando. tahu cara Andong. Roda empat, bener. Iya, Sama kaki rodanya empat, dua. udah. Bener sih. Ya at least lu tahu caranya naik mobil seperti apa, ya kan, cara mungkin menyetir seperti apa. Ya lu harus ngerasain jadi orang yang benar-benar bisa naik mobil itu seperti apa. Itu hanya perumpamaan saja sebenarnya. Ya mungkin itu aja sih kalau dari kita ya. Mungkin ada dari teman-teman, apakah cewek materialistik itu wajar atau enggak, bisa ditulis di kolom komentar. Pendapat teman-teman gimana. Ini itu aja sih episode 6 kali ini ya. Main panjang ya. Lumayan panjang ya. Oke, sip. Thank you dari kita. Bye.